Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saintis muda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu untuk membahas materi di semester 2 Mapel IPA. Ada yang bilang dunia ini kejam. Eits, lebih kejam lagi kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Penasaran? Yuk simak video berikut. Pola interaksi dalam ekosistem. Ada banyak tipe interaksi dalam ekosistem. Tiap interaksi menunjukkan suatu cara bagaimana suatu organisme mempengaruhi organisme lainnya. Jenis-jenis interaksi tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut. Sebelumnya, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik atau interaksi tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, apa itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam suatu lingkungan. Pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama yaitu netralisme, yang kedua ada predasi, kemudian kompetisi, dan yang terakhir ada simbiosis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu netralisme. Netralisme itu terjadi jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama dan tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Jadi intinya hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya yaitu gajah dengan jerapah, ayam dengan kucing. Kemudian yang kedua ada predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa, prey, dan pemangsa, predator, dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya yaitu ada burung elang yang sedang menangkap ikan. Selanjutnya ada ikan hiu yang menangkap ikan kecil, memangsa ikan kecil. Ada ular yang memangsa tikus dan ada citah yang memangsa buaya. Kemudian yang ketiga ada kompetisi, yaitu persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kompetisi itu ada dua macam, yaitu kompetisi teritorial, kompetisi untuk merebutkan wilayah atau tempat tinggal, dan kompetisi makanan, yaitu kompetisi untuk memperebutkan mangsa atau makanan dari wilayah-wilayah buruan. Contoh dari kompetisi yaitu ada kompetisi internal atau dalam satu spesies, yaitu misal ada salah satu spesies burung. Jika telurnya itu sudah menetas, maka anak burung itu akan membuang telur yang lain. Nah, itu tujuannya supaya dia mendapatkan makanan dari induknya. Kemudian yang kedua ada rusa. Nah, rusa itu akan bertarung dengan rusa yang satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan betina. Jadi kompetisi ini masih internal dalam satu spesies. Kemudian yang kedua yaitu ada kompetisi eksternal atau beda spesies. Contohnya adalah singa dan citah yang sama-sama memperebutkan mangsa dalam satu habitat yang sama. Nah, kompetisi ini diperlukan dalam ekosistem untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang saling berkompetisi.
terakhir ada simbiosis, yaitu semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbion. Simbiosis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada mutualisme, adalah simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya yaitu interaksi antara lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan keuntungan dengan mengambil madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan karena dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Interaksi antara jerapah dengan burung. Burung mendapatkan keuntungan dengan mengambil kutu yang terdapat di tubuh jerapah, sedangkan jerapah mendapat keuntungan dari si burung karena dibantu oleh burung membersihkan kutu. Yang ketiga yaitu kudanil dengan ikan-ikan kecil. Yang kedua yaitu parasitisme. Parasitisme adalah salah satu interaksi di antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan sebaliknya akan merugikan organisme yang lain. Contoh dari parasitisme adalah tanaman putri malu yang hidup menumpang pada pohon inangnya. Nah, tanaman putri malu di sini dia akan menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya, sehingga tanaman putri malu akan tumbuh sangat lebat dan lama-kelamaan tubuh inangnya itu akan mati. Yang kedua yaitu ada nyamuk dengan mamalia. Nyamuk di sini akan menghisap darah dari mamalia untuk proses perkembangbiakan dan metabolisme tubuhnya. Sedangkan pada mamalia akan mengalami kerugian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada komensalisme. Komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya yaitu tanaman anggrek dengan pohon inangnya, yaitu tanaman anggrek dia dapat tumbuh di tempat yang tinggi sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup, sedangkan pohonnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kemudian yang kedua yaitu ada tanaman paku tanduk rusa. Dia sama halnya dengan anggrek, menumpang hidup pada pohon atau tanaman inangnya tapi tidak mengganggu atau tidak mengambil nutrisi. Yang ketiga yaitu ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora yang berenang di dekat ikan hiu selain memperoleh makanan, dia juga memperoleh perlindungan dari predator lain. Tidak ada makhluk hidup yang hidup tanpa makhluk hidup lain. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk saling mendukung kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa berikut. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Tingkat-tingkatan dalam rantai makanan disebut tingkat trofik. Tingkat trofik ini terdiri dalam 4 tingkatan. Tingkat trofik 1. Nah, pada tingkatan trofik ini diisi oleh produsen. Siapa saja produsen itu? Yaitu ada tumbuhan dan alga yang berfungsi untuk memproduksi makanan dengan cara atau melalui fotosintesis. Kemudian tingkat trofik kedua yang diisi oleh konsumen primer. Jadi dia masuknya adalah herbivora, hewan herbivora, hewan yang hanya memakan tumbuhan yang merupakan produsen. Jadi produsen itu adalah makanan dari herbivora. Tingkat trofik yang ketiga yaitu diisi oleh konsumen sekunder, yaitu hewan-hewan karnivora, hewan yang memakan hewan yang merupakan konsumen primer atau konsumen yang ada di bawahnya, tingkatan trofik bawahnya.
Yang keempat yaitu tingkatan trofik 4 diisi oleh konsumen tersier atau dia yang paling atas. Dia akan memakan hewan yang berada di tingkat trofik bawahnya, yaitu dia bisa karnivora tingkat tinggi, memakan hewan yang merupakan konsumen sekunder di bawahnya, itu memakan hewan karnivora. Kemudian pada tingkatan trofik yang lainnya ada yang namanya pengurai atau decomposer. Nah, pengurai di sini ada dua macam tipe, ada detritivore sama decomposer. Kalau detritivore itu masuk ke dalam hewan-hewan kecil, cacing atau serangga, sedangkan decomposer itu masuk ke dalam jamur dan bakteri. Kemudian kalau detritivore dia berfungsi nantinya akan memakan tumbuhan atau hewan yang sudah mati atau membusuk. Kemudian kalau decomposer dia yang akan menguraikan bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi tumbuhan atau hewan yang udah mati itu akan dimakan dulu oleh detritivore, oleh cacing atau serangga. Nah, kemudian akan diolah lagi atau diuraikan lagi menjadi bahan organik oleh decomposer. Nah, setelah diuraikan oleh decomposer di dalam tanah, dia akan dimanfaatkan oleh produsen. Jadi, zat yang telah diuraikan akan dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk memproses atau memproduksi makanan dari tumbuhan tersebut. Dalam suatu rantai makanan itu bersifat siklik atau terus berulang. Dalam suatu ekosistem itu bisa saja terjadi tumpang tindih suatu rantai makanan. Jadi, beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu dapat bergabung menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Hal ini terjadi karena satu produsen itu dapat dimakan oleh beberapa konsumen yang berbeda dan seterusnya. Sebagai contoh, tanaman dapat dimakan oleh kelinci, burung, dan juga tikus. Kemudian kelinci bisa dimakan oleh ular, burung bisa dimakan oleh ular, dan tikus bisa dimakan oleh ular. Kemudian kelinci bisa dimakan oleh elang, dan ular yang memangsa kelinci bisa dimakan oleh elang, dan tikus juga bisa dimakan oleh elang. Selain itu, produsen juga bisa dimakan oleh hewan lainnya, yaitu hewan omnivora, contohnya adalah beruang. Nah, hewan omnivora itu dapat memakan produsen langsung dan konsumen di tingkat bawahnya. Kemudian ada piramida makanan, yaitu adalah jumlah massa zat dan energi dari produsen ke konsumen tertinggi yang digambarkan dengan bentuk piramida. Sebelumnya tadi di rantai makanan disebutkan bahwa kegiatan makan dan dimakan itu akan mentransfer energi. Jadi dari produsen nantinya dia akan memproduksi energi lalu akan dimakan oleh konsumen primer, sekunder, dan tersier. Nah, di situ akan terjadi atau akan adanya perpindahan energi. Perpindahan energi itu akan semakin mengerucut dan semakin sedikit. Selain itu, jumlah populasinya juga semakin ke atas akan semakin sedikit, di mana nantinya produsen tingkat 1 ini akan berjumlah lebih banyak jika dibandingkan dengan konsumen primer yang ada di atasnya, seterusnya sampai ke konsumen yang paling puncak atau konsumen tersier. Selain itu, jumlah populasinya juga diperkirakan hanya 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari satu trofik ke trofik yang di atasnya. Misalnya nih, produsen nantinya akan menghasilkan energi sebesar 10 joule. Nah, di konsumen primer dia hanya menerima 10%-nya saja, yaitu 100 joule. Nah, ini tuh nanti seterusnya sampai ke tingkat trofik yang keempat, yaitu ada di konsumen tersier. Jadi hanya memperoleh 10% dari energi yang berada di bawahnya. Kemudian ada pola interaksi manusia yang mempengaruhi lingkungan. Ternyata manusia ini juga akan berperan dalam suatu ekosistem.
Jadi selain faktor alam seperti bencana alam, interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kayak sandang, pangan, dan papan itu juga akan sangat mempengaruhi lingkungannya. Jadinya manusia itu dia yang akan mengambil unsur biotik dan abiotik di alam untuk memenuhi kebutuhan. Manusia itu cenderung mengambil melebihi dari apa yang dibutuhkan sehingga keseimbangan ekosistem di alam itu terganggu. Contohnya yaitu interaksi manusia yang merusak keseimbangan lingkungan. Yang pertama yaitu pertanian monokultur, penebangan hutan, dan ada juga pencemaran lingkungan. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang pola interaksi dalam suatu ekosistem. Semoga menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk join Teams hari ini. Jika ada kendala, langsung chat ke Ibu. Thanks for watching. Stay safe and healthy everyone. Don't forget to always put your mask on. Happy safe life. See ya on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.